11 waktu Indonesia Barat. Live di Nusantara TV. Pemirsa, selain aktivis dan influencer yang mengaku diteror usai mengkritik kebijakan penanggulangan bencana pemerintah, aktor Yama Carlos juga mengaku diteror. Nomor kontak Yama, keluarga dan kerabatnya diretas. Teman-teman, saya ingin melanjutkan video saya. Kronologi teror yang diterima Yama Carlos diungkapkan di akun media sosialnya pada 29 Desember 2025 lalu. Yama diminta menghapus 12 video yang diunggahnya di media sosial yang bernada satir terhadap penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tidak hanya itu, Yama juga diteror dengan pesanan barang yang harus dibayar padahal tidak pernah memesan. Sangat singkat, padat, tapi membuat saya gimana gitu. Nah, intinya seperti ini. Beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack, nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Dan teror tidak berhenti di situ. Setelah teror melalui telepon, mensadap atau menghack HP-nya ibunya teman saya mendapatkan kiriman barang COD dengan akun fiktif mengatasnamakan istri saya, nomor telepon saya, dan alamat yang tidak saya tinggali. Dan itu tetap berlangsung sampai detik ini video ini dibuat dan diposting. Saya tetap mendapatkan kiriman barang COD yang nilainya lumayan besar. Mohon izin Bapak Kurir, saya tampilkan chat WA-nya, tapi saya tutup semua nomor-nomornya, kira-kira seperti ini. Kita bahas soal teror yang diterima sejumlah influencer bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom. Pada malam ini ada Yama Carlos, seorang aktor yang mengaku diteror orang tak dikenal. Kemudian juga kita sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam Bapak-Bapak, Mas Usman, Bung Yama. Selamat tahun baru sebelumnya. Selamat malam. Ya, saya ingin mulai dulu ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai dulu ke Bung Yama. Tadi video Anda buat tanggal 29 Desember ya? Iya, video yang saya Upload sampaikan ke medsos itu tanggal 29 Desember. Ya, dan di situ Anda bilang sampai detik ini gangguan berupa COD, berupa teror itu masih terus berlangsung. Apakah sampai hari ini tanggal 1 Januari 2026 tetap berlangsung? Puji syukurnya hari ini sudah tidak ada gangguan teror berupa kiriman fiktif atas nama istri saya, nomor saya, dan alamat yang nggak saya tinggalin. Nah, mengapa saya buat video itu? Saya berharap semoga toko atau Jasper yang menerima orderan mengatasnamakan istri saya, nomor telepon saya, dan alamat yang nggak saya tinggalin itu melihat. Ya. Bu. Nah, harapan saya mereka melihat, jadi tidak perlu konfirmasi lagi ke HP saya, mereka langsung membatalkan. Nah, saya berasumsi dengan adanya video itu, berarti kemungkinan banyak yang lihat. Akhirnya setelah tanggal 29 itu, 29.30 itu masih, nah setelah 30 itu
Tidak ada konfirmasi lagi dari pihak Jasper atau orang yang mau mengantar, tapi langsung pemberitahuan dari Jasper resminya langsung pengiriman dibatalkan. Oke. Gitu. Oke, jadi itu langkah yang Anda ambil itu hanya berfungsi atau berlaku kepada si Jasper, atau sebenarnya ada ancaman atau bentuk teror lainnya yang sampai detik ini masih berlangsung? Sebenarnya itu juga ingin menyampaikan ke masyarakat luas bahwa saya ya kena teror, kena ancaman itu. Cuman levelnya di saya pribadi baru lewat WhatsApp, meretas WhatsApp ibunya teman saya, bisa tahu nomor pribadi istri saya, yang notabene nomor istri saya itu dia nggak pernah kasih ke semua orang, hanya keluarga terdekat. Gitu. Dan bisa meretas, dugaannya bisa meretas nomornya neneknya anak saya yang laki. Itu. Karena ini semua terjadi di hari yang sama. Jadi teror itu tidak hanya terjadi kepada nomor Anda pribadi, Anda sebagai aktor tentu nomor Anda juga banyak orang yang mengetahui, tapi juga istri Anda, tidak hanya dari keluarga inti, tapi juga kakek dan juga ibu dari teman Anda. Iya, jadi kalau nomor saya, ya udahlah ya, saya nggak perlu berpikir mengurutkan benang-benangnya itu, ya mungkin semua orang bisa tahu atau tanya sana tanya. Cuman ini pertanyaannya, si penteror ini bisa ngehack nomornya ibu teman saya. Nah, teman saya ini saya juga baru kenal tahun lalu. Kenapa saya bisa kenal? Karena kami kebetulan dalam satu proyek web series di judul yang sama. Adanya peristiwa itu, sasarannya ke teman saya ini nih. Sorry, teman Anda itu influencer juga? Aktor muda, cowok. Oke. Inisialnya AB. Oke, dan sampai sekarang juga masih berlangsung? Nah, ketika hari itu tanggal 25 diteror, itu nomor ibunya diambil alih. Dia diancam suruh Yama hapus 12 konten TikTok seminggu terakhir. Nah, dia langsung telepon saya saat itu, ya karena saya mendapatkan tekanan psikis melalui ibunya teman saya ini, saya hapuslah konten yang dimaksud, yang dimaksud si penteror ini. Nggak lama kemudian si penteror ini mengembalikan langsung, nih login lagi nih nomor nyokap lo, kira-kira seperti itu. Jadi Anda bisa berdialog dua arah ya kepada si terduga pelaku itu. Anda mengenali siapa pelakunya? Nggak kenal sama sekali. Jadi waktu kan peristiwa neror itu kan tanggal 25 Desember, itu setelah saya ibadah Natal pagi. Ada beberapa nomor tak dikenal bertubi-tubi nelpon. Nah, karena nggak saya angkat, akhirnya dia mengirim WhatsApp, hapus 12 konten TikTokmu sekarang. Gitu. Nah, belum saya sempat respon, nah teman saya ini yang berinisial AB ini nelpon saya, dia bilang, "Bang, nomor gue dihack, nomor bokap gue dihack, dia minta lu suruh hapus konten lu." Gitu. Nah, di hari yang sama juga baru tuh kiriman barang COD fiktif yang nilainya jutaan bertubi-tubi datang. Sampai jutaan ya, dan bertubi-tubi datang, luar biasa. Iya, bertubi-tubi datang. Tadi Anda sebutkan ada 12 konten, kok banyak sekali 12 konten itu isinya apa saja? Jadi saya berasumsi mungkin ini si penteror juga mau cari aman. Dia nggak mau nyebutin konten yang mana. Tapi saya juga tahu, mungkin yang dimaksud konten yang itu tuh. Karena kalau mau berbicara 12 konten, itu sisanya saya sama anak saya sama istri saya sama keluarga saya. Tapi kira-kira yang mungkin yang membuat baperan atau menyinggung salah satu pihak yang itu tuh. Oke. Tapi yang terkait dengan Aceh atau bencana Sumatera itu hanya satu sebenarnya? Hanya satu. Ya, hanya satu. Saya juga coba cari isi kontennya karena tadi Anda bilang sudah di take down, jadi kita tidak bisa melihat. Tapi kira-kira isinya soal apa? Anda menyebut nama presiden kah di situ? Ada berbau ucapan kebencian kah? Ya, jadi begini, Bu. Saya ini kan orang seni. Nah, saya menggunakan kebebasan ekspresi saya itu jika saya lagi membuat video atau konten,
tentang unek-unek hati saya biasanya itu menggunakan konsep sarkas atau satir atau impersonate atau parodi tanpa menyebutkan siapapun atau manusia siapapun. Itu sih. Jadi konten itu pun saya juga tidak sedang menyebutkan saya ini siapa, saya namanya siapa. Baik. Udah, saya sedang berkreasi aja. Itu setelah video itu terposting pun sekarang tergantung imajinasi atau fantasi yang nonton. Baik, jadi kesimpulannya adalah itu bentuknya satir, bukan ujaran kebencian. Terakhir, satir. Oke, satu lagi Bung Yama, sebelum saya ke Mas Usman, Anda sudah lapor ke polisi atau pihak terkait? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus, saya tunggu-tunggu. Ya, mohon maaf ya, apakah salah sih kita punya hak untuk tidak percaya kepada siapapun atau kepada pihak siapapun? Apakah kita harus percaya sama pihak siapapun atau institusi siapapun? Saya pengen lapor, jujur. Saya pengen lapor. Tapi pertanyaan lanjutannya, apakah setelah saya melapor, laporan saya akan diproses? Ya. Iya, laporan semua masyarakat pasti akan diterima. Diterima saya percaya, pasti diterima. Ya. Apakah setelah itu langsung diproses? Semua orang juga tahu lah. Ya. Laporan yang bakal diproses itu kan pasti butuh kelengkapan, belum alat-alat buktinya atau melengkapi hal-hal yang lain. Ya. Dan setahu saya kalau pelapor yang terkena teror itu pasti juga akan diminta bukti kerugian secara material. Tolong dikoreksi jika saya salah. Dalam laporan BAP maksudnya ya? Ini udah ditembus nomor istri, ya? Dalam laporan BAP maksudnya? Yang udah ditembus nomor istri saya loh. Betul, ya kan? Yang udah ditembus itu nomor istri saya loh. Yang semua orang nggak tahu. Terus yang udah ditembus ini nomor ibunya teman saya. Dihack bahkan, diambil alih sesaat. Ya kan? Terus yang ditembus lagi diduga itu neneknya anak saya yang cowok. Tuh. Terus misalnya saya melaporkan ini bakalan diproses nggak kira-kira? Atau saya harus melengkapi yang lain? Nah itu loh. Jadi ya gimana ya? Mau percaya gimana? Mau nggak percaya bagaimana? Saya cuma masyarakat kecil, di background saya nih nggak ada apa-apa nih. Nggak ada kekuatan apa-apa nih. Anda nggak salah, itu hak Anda, itu perasaan Anda. Oke, Bung Yaman, saya udah menangkap poinnya. Mas Usman, jadi seolah-olah Bung Yama ini sepertinya sendiri. Seolah-olah seperti yang menimpa dia eskalasinya begitu meluas begitu, diselesaikannya secara sendiri. Sebenarnya ini Bung Yama tidak sendiri ya, tidak seorang diri yang mendapatkan teror, mendapatkan ancaman bahkan sampai berujung vandalisme, pelemparan bom molotov. Influencer dan aktivis lainnya juga ada beberapa yang bernasib serupa gara-gara mengkritik pemerintah soal penanganan bencana Aceh. Distrust kepada aparat, apa yang harus dilakukan? Ya, tentu benar bahwa baiknya itu tapi juga saya bisa mengerti banyak masyarakat yang tidak percaya lagi perkara semacam aparat penegak hukum. Nah, karena itu saya mendesak yang setempat Kapolda mengambil langkah untuk memeriksa peristiwa, minta keterangan, kemudian juga dan membuktikan siapa balik dari penegak hukum. Saya dan juga jajaran penegak hukum kepolisian secara proaktif mengambil langkah terhadap tersebut dan mengungkap demikian. Baik, Mas Usman, Bung Yama, kita break terlebih dahulu. Kita kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Saksikan NTV Tonight setiap Senin sampai Jumat jam 10 malam live di Nusantara TV. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Yama Carlos, aktor yang mengaku diteror orang tak dikenal setelah postingannya mengenai
Penanganan Bencana Aceh. Dan kita juga sudah tersambung dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman dan Bung Yama masih bersama kami ya? Ya, masih. Baik, saya lanjutkan ke Mas Usman. Mas Usman. Oke, sambil menunggu sambungan. Ya, halo. Mas Usman, jadi saran Anda adalah kepada para influencer atau teman-teman aktivis yang diteror apapun bentuknya untuk menghindari eskalasi, vandalisme atau teror yang lebih jauh lagi seperti pelemparan bom molotov dan itu terekam di CCTV rumahnya, itu harus melapor ke aparat kepolisian. Itu harus. Iya, saya kira itu perlu dilakukan. Kita tahu memang banyak perkara yang mengalami kebuntuan, tetapi kalau kita tidak melapor, maka pihak berwajib memiliki alasan untuk tidak menindaklanjutinya. Meskipun saya pribadi merasa pihak berwajib itu dapat mengambil langkah proaktif, karena ini kan menjadi pemberitaan media massa, dengan kata lain menimbulkan keresahan di masyarakat. Masyarakat yang mungkin juga ingin bersikap kritis, menjadi takut. Nah, kalau ada ketakutan di masyarakat, itu artinya fungsi-fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, itu tidak berjalan dengan baik gitu. Karena itu sekali lagi saya mendorong kepada kepolisian khususnya untuk mengambil langkah proaktif mengusut peristiwa-peristiwa teror, baik itu serangan digital seperti tadi dijelaskan, atau serangan digital terhadap Firdian, atau vandalisme terhadap Shirley, pelemparan bom molotov ke rumah DJ Doni, sampai dengan ancaman bangkai binatang kepada Iqbal Damanik, Greenpeace, agar segera diusut tuntas. Karena kalau tidak, maka kepercayaan kepada negara, kepada pemerintah dan juga kepolisian akan melemah kembali. Dan yang lebih penting lagi adalah pemerintah tidak lagi tahu apa sebenarnya kekurangan pemerintah di dalam menanggulangi bencana. Nah, pandangan masyarakat, partisipasi masyarakat, sekritis apapun, tidak boleh dipidanakan dan tidak boleh dibiarkan kalau mereka mengalami intimidasi, apalagi ancaman yang bisa mengancam keselamatan mereka. Jadi saya kira penting untuk pihak kepolisian mengambil langkah proaktif. Saya juga mendorong kawan-kawan aktivis yang ada di organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk ikut membantu mereka yang mengalami teror, baik itu untuk memastikan perlindungan fisik, perlindungan rumah, keluarga. Mas Usman. Oke, kita sambil perbaiki komunikasi dengan Mas. Pasangan, orang tua, anak, dan juga keselamatan juga saya kira kejiwaan. Ya, dan itu sangat mampu dilakukan ya. Kalau kita langsung tanya ke polisi kan jawabannya pasti SDM-nya terbatas, jumlah polisi terbatas, polisi tidak untuk mengurusi person to person. Ya, memang kepolisian juga memiliki keterbatasan. Sebagai contoh, Polda Metro Jaya itu untuk tindak pidana cyber, itu setahun terakhir 2025, itu ada tidaknya 4.700 kasus kalau tidak salah. Dan itu lalu dari segi jumlah penyidik itu hanya 120 orang penyidik. Sementara anggaran itu hanya mencukupi untuk penanganan 300 perkara gitu. Dengan kata lain memang ada keterbatasan semacam itu. Nah, tapi keterbatasan itu kadang-kadang juga timbul dari proses kriminalisasi yang tidak perlu gitu. Kadang-kadang negara atau kepolisian juga memproses hukum pelaporan-pelaporan atau pengaduan-pengaduan yang sebenarnya tidak perlu dan malah merugikan kewibawaan kepolisian atau negara dan juga merugikan kebebasan berekspresi di Indonesia. Oke. Saya ke Bung Yama. Bung, kalau dari keterangan Mas Usman sih sepertinya Anda harus lapor ya. Dan ini apa? Mungkin juga dapat membawa gerakan teman-teman yang lain lapor juga. Karena DJ Doni itu sudah lapor ke Polda. Shirley itu baru lapor ke Pak RT-nya kalau saya tidak salah ya, belum dilanjutkan ke polisi. Memang kita punya distrust dengan aparat kepolisian dan itu hak kita untuk percaya atau tidak percaya. Tapi dengan keterangan Mas Usman tadi, Anda mau lapor polisi nggak? Sebentar, tadi mohon izin nih Pak Usman, kayaknya Pak Usman nggak nyebutin nama saya deh. Mungkin saya bukan termasuk ancaman mungkin ya, yang udah nggak disebut karena Anda ada di sebelahnya, jadi nggak disebut. Mungkin saya nggak termasuk hitungan di
diancam atau ya nggak apa-apa. Cuman itu haknya si Pak Usman. Cuman balik lagi kalau saya diperlakukan seperti ini pun aja udah merasa terancam meskipun baru bentuk nomor WhatsApp diretas atau kiriman barang dari akun fiktif. Cuman ya gimana Ibu ya, rasa percaya ini mau ditingkatkan ya kita lihat nanti deh. Saya juga jujur kalau untuk melapor saya masih kurang yakin laporan saya ini akan diproses dan itu pelakunya ditemukan. Oke. Gitu. Oke. Ya kita berharap ini gerakannya udah kelihatan seakan-akan serentak dalam waktu yang berdekatan. Mungkin saya menerima level teror yang seperti ini mungkin dianggap oleh si penteror itu level saya masih ecek-ecek di bawah. Makanya dikirimin COD atau... Tapi eskalasinya besar loh Bung Yama, eskalasinya besar sampai ke teman Anda. Iya, betul. Iya, cuma mungkin menurut si Pak Usman saya belum ada apa-apanya. Kalau Bang Doni jelas sampai molotov atau bangkai. Si siapa, Damanik, ya. Si Shirley, ya vandalisme. Gitu, kalau saya juga nggak tahu deh apakah Mas saya Usman percaya sama institusi terkait untuk pelapor. Mas Usman, Bung Yama ini sudah sangat terganggu loh dengan eskalasi yang kita nggak bisa bayangkan sampai ke keluarga besar gitu, sampai ke ibu temannya dituntut untuk mencabut atau men-take down 12 konten baru nomor ibunya dibebaskan. Ini memang seolah-olah seperti satu gerakan gitu ya, satu. Enggak, iya. Jadi di negara ini nggak ada lagi yang sifatnya pribadi udah bisa tembus kok, bohong. Namanya sifat pribadi nggak ada di negara ini, bisa tembus kok. HP itu udah bukan barang pribadi lagi tuh. Iya, Mas Usman silakan. Ya, memang itu yang tadi saya sebutkan, Bung Yama juga mengalami serangan digital. Seperti kasusnya Firdian Aurelo, mirip sebenarnya. Dan itu menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan suasana ketakutan kan di keluarga. Yang kedua, serangan digital semacam itu juga menimbulkan semacam selain ketakutan itu adalah ketiadaan ruang privasi gitu. Jadi negara itu kan wajib menjamin atau melindungi privasi dari setiap warga negaranya gitu. Apalagi ini menyangkut katakanlah ibu dari Bung Yama atau istri yang nomor teleponnya, saya juga pernah mengalami semacam itu. Jadi hal-hal semacam alat komunikasi itu kan sifatnya pribadi gitu, apalagi tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah diberitahukan kepada pihak luar. Dan kalau ada serangan digital semacam itu pelanggaran hukum pidana, dan pelaksana dari proses penyelidikan semacam itu ya kepolisian saya kira yang wajib. Nah memang di tingkat tertentu ada semacam ketidakpercayaan atau misalnya ketakutan juga dari saksi atau dari saksi korban. Nah ada baiknya mungkin juga didampingi oleh misalnya LBH, Lembaga Bantuan Hukum, atau organisasi hak asasi manusia seperti Kontras, atau juga melapor kepada lembaga yang masih bisa dipercaya oleh yang mengalami serangan digital atau yang mengalami teror, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau kalau ia seperti Shirley perempuan itu juga bisa meminta pendampingan dari Komnas Perempuan, atau kalau anak-anak mengalami teror semacam itu juga bisa mengoptimalkan mekanisme Komisi Perlindungan Anak. Saya tidak mengatakan bahwa dengan melapor, dengan meminta bantuan mereka pasti kasusnya terungkap dan selesai. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kasus-kasus semacam ini tidak ada pencatatan resminya di dalam lembaga negara atau dalam lembaga resmi yang tadi saya sebutkan, kita tidak akan pernah belajar ke depan, sehingga peristiwa semacam ini bisa terulang lagi. Baik itu serangan digital, pengambil alihan nomor telepon, pemesanan gelap, sampai dengan pembukaan ruang privasi, doxing, teror-teror seperti yang sekarang ini menjadi pemberitaan. Itu semuanya saya kira tidak dibenarkan di dalam sebuah negara yang
berprinsipkan negara hukum, hak asasi manusia dan keadilan. Ya, jadi singkat saja Mas Usman, jadi analisa Anda apa? Negara ini takut terhadap apa? Tadi Anda menyinggung soal Shirley yang perempuan. Shirley itu melemparkan pertanyaan retoris seperti kenapa bantuan tidak sampai untuk bantuan penanganan bencana Sumatera dan Aceh. Kemudian DJ Doni juga dari Aceh, dia hanya menyuarakan pemerintah mana. Itu kan sebagai sebuah sindiran situasional, sebagai respons darurat saja begitu. Dua-duanya tidak berbau kebencian, tidak ada hate speech, dan apa yang mereka sampaikan itu juga seperti layaknya jurnalisme investigatif dan mewakili publik begitu, menyuarakan suara publik begitu. Ini negara takut sama influencer yang resmi atau yang mengandalkan engagement viral saja untuk membawa perubahan? Anda melihat negara sudah takut? Negara takut pada suara-suara kritis yang bisa membuka fakta yang sesungguhnya. Belum lama ini kita melihat salah seorang jurnalis televisi swasta, materi beritanya diminta dicopot. Ya, dan TV-nya sendiri mengakui. Menangis di dalam memberitakan. Ada juga media TV lainnya yang telepon genggamnya dirampas, diintimidasi. Dan itu sebenarnya mencerminkan ketakutan pemerintah bahwa ketidakberesan di dalam penanggulangan bencana bisa diketahui oleh masyarakat luas. Demikian pula dengan influencer. Influencer dalam tahun-tahun terakhir ini kan memiliki peran yang semakin sentral ya di dalam pembentukan persepsi dan opini masyarakat. Mereka bisa mempengaruhi begitu banyak orang. Nah, teror kepada mereka itu adalah teror yang ditujukan untuk memutus pesan-pesan mereka sehingga tidak sampai kepada masyarakat. Ya. Sementara organisasi yang ada kebijakan yang ada atau setuju. Ya. Untuk sementara waktu ini, sementara begitu ya. Ya, harapan kita semua Bung Yama. Di kontras semoga sama satu hembusan nafasnya. Iya, dan saya yakin Mas Usman akan memastikan bahwa Kontras atau LBH itu satu suara dengan kita rakyat sipil. Itulah mengapa mereka lahir. Terakhir lagi, Bung Yama, setelah ini Anda tidak akan, atau mungkin sementara waktu Anda tidak akan posting-posting terkait penanganan bencana Sumatera? Apa rencana Anda? Landai dulu sambil okay. Melihat situasi ke depan. Ya, yang pasti saya prioritaskan anak saya masih kecil, istri, keluarga yang lain. Ya, gitu. Tapi kalau untuk bungkam selamanya kayaknya enggak. Ya. Terakhir, Bung Yama, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para terduga pelaku? Bayangkan kejadian ini terjadi di keluarga kalian, di diri kalian sendiri. Mungkin kalian melakukan ini karena kalian merasa masih memegang tongkat kekuasaan itu. Tapi suatu hari terjadi sama kalian, atau ibu kalian, atau kakak perempuan kalian, atau anak kecil kalian yang perempuan, bagaimana? Kalian terima nggak? Ya, semoga mereka mendengar dan semoga mereka bertaubat. Tidak ada lagi teror-teror serupa. Bung Yama Carlos, terima kasih. Mas Usman, terima kasih. Selamat tahun baru sekali lagi. Selamat malam dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NTV Prime masih akan kembali dengan berita lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.